YouTube channel aku, masih dengan Cynthia di sini. Di video aku kali ini, aku akan membahas suatu topik yang wajib banget teman-teman, terutama penonton wanitaku ketahui, yaitu tentang kebiasaan-kebiasaan apa saja sih yang membuat wanita susah hamil. Kadang beberapa kebiasaan ini dianggap hal yang sepele atau bahkan hal yang wajar bagi teman-teman. Tetapi ternyata bisa memberikan dampak negatif terhadap kesuburan kalian. Langsung aja yuk kita bahas kebiasaan yang pertama. Kebiasaan yang pertama yaitu mencoba hamil saat usia semakin tua. Banyak teman-teman wanita saat ini menunda menikah atau bahkan menunda hamil setelah menikah dengan berbagai alasan. Dan salah satu alasan yang paling sering biasanya adalah ingin mengejar karir terlebih dahulu. Nah, saat teman-teman ingin mencoba hamil saat usia sudah 30 tahun ke atas, maka peluang terjadinya kehamilan yang sehat juga semakin kecil. Lebih jelasnya di grafik ini, teman-teman lihat garis yang berwarna biru. Di sini bisa kita lihat bahwa kemungkinan terjadinya kehamilan semakin menurun setelah usia 30 tahunan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kemampuan wanita untuk menghasilkan sel telur yang subur menurun drastis setelah mencapai usia 30-an. Sehingga hal ini membuat wanita lebih sulit hamil. Dan di grafik ini, di garis kuning, kita bisa lihat bahwa kemungkinan terjadinya keguguran pada wanita semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia. Kebiasaan berikutnya adalah bermain ponsel saat gelap. Aku yakin pasti banyak teman-teman wanita maupun pria memiliki kebiasaan ini, yaitu bermain ponsel saat gelap. Terutama saat sebelum tidur, biasanya kan kita cek sosial media dulu, nonton YouTube. Dan ternyata teman-teman harus ketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan paparan sinar dari layar smartphone di tempat gelap dapat menurunkan kadar hormon melatonin di saluran reproduksi. Padahal, hormon melatonin ini berfungsi untuk melindungi sel telur kita dari paparan radikal bebas yang sangat berbahaya. Selain itu, hormon melatonin ini juga berfungsi untuk mengatur siklus tidur kita. Nah, jika siklus tidur kita terganggu, kualitas istirahat kita menjadi tidak bagus, maka kesuburan kita juga akan terganggu. Kebiasaan selanjutnya adalah tren diet sehat. Tren diet sehat ini memang sekarang lagi hype banget ya teman-teman. Soalnya setiap aku buka sosial media pasti banyak banget ada iklan catering diet sehat dengan berbagai menu. Boleh-boleh aja dan sah-sah aja jika teman-teman ingin melakukan diet sehat, tapi teman-teman harus ingat akan kebutuhan kalori dan nutrisi kalian. Jangan sampai nih kalian ikut tren diet ketat sampai kalian kekurangan protein, vitamin D, yodium yang nantinya akan berdampak ke kesuburan kalian. Kebiasaan selanjutnya yang pasti nggak teman-teman sangka adalah terpapar bahan kimia dalam kosmetik. Buat teman-teman yang suka bermake up, yuk mulai dicek-cek lagi, dilihat-lihat kosmetik yang digunakan itu kandungannya apa saja. Teman-teman harus menggunakan kosmetik yang bebas dari bahan phthalate. Ironisnya, bahan phthalate ini dapat menyebabkan gangguan kesuburan yang parah baik pada wanita maupun pria. Jadi mulai sekarang teman-teman harus mulai aware, harus mulai membiasakan diri untuk melihat dulu, dicek dulu kandungan kosmetik yang kalian gunakan itu secara menyeluruh agar tidak memberikan dampak yang negatif ke diri kalian sendiri. Kebiasaan berikutnya adalah lalai menjaga kesehatan gigi. Teman-teman harus lebih aware dan peduli lagi dengan kesehatan gigi dan rongga mulut kalian.
seperti rutin menggosok gigi 2 kali sehari, kemudian berkumur setelah makan, dan jangan lupa juga harus rutin check up ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Kenapa? Karena menurut penelitian, wanita yang lebih sering mengalami peradangan pada gusi atau masalah kesehatan gigi dan mulut memiliki risiko keguguran atau bahkan kegagalan kehamilan yang lebih besar dibandingkan dengan wanita yang tidak memiliki masalah kesehatan gigi maupun rongga mulutnya. Loh, kok sakit gigi bisa mengganggu kesuburan? Karena penyakit gigi dan mulut dapat memicu sistem kekebalan tubuh kita menjadi lebih reaktif. Nah, wanita dengan sistem kekebalan tubuh yang lebih reaktif cenderung mengalami gangguan kesuburan seperti endometriosis, sindrom polikistik ovarium atau PCOS, dan juga cenderung meningkatkan resiko terjadinya keguguran. Kebiasaan berikutnya adalah stres. Perlu teman-teman ketahui bahwa wanita lebih rentan mengalami stres dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena wanita biasanya menghadapi suatu masalah itu terlalu bawa perasaan gitu, terlalu overthinking sehingga lebih rentan mengalami stres. Dan stres ini akan menyebabkan peningkatan hormon kortisol di dalam tubuh penderitanya. Lebih jelasnya, kita lihat di diagram, peningkatan hormon kortisol akibat stres akan mengganggu keseimbangan hormon-hormon kewanitaan seperti FSH dan LH yang berperan dalam proses pematangan sel telur. Nah, efek yang bisa kita rasakan biasanya itu siklus menstruasi jadi tidak normal. Bisa jadi telat haid dari jadwal semestinya atau bahkan tidak menstruasi selama berbulan-bulan. Mengalami spotting atau perdarahan bercak, dan hal ini menandakan bahwa sel telur yang dihasilkan tidak sehat, sehingga peluang terjadinya kehamilan juga semakin kecil. Kebiasaan terakhir yang sering banget teman-teman lakukan adalah pola hidup yang tidak sehat. Yang termasuk pola hidup tidak sehat itu seperti apa sih? Tidak olahraga, kurang tidur atau kurang istirahat, merokok, minum minuman beralkohol, dan semua kebiasaan ini akan menghambat proses pematangan sel telur menjadi sel telur yang sehat. Terlalu sering konsumsi makanan cepat saji atau fast food juga salah satu kebiasaan yang harus kita hindari. Biasanya kalau kita beli makanan cepat saji di salah satu gerai fast food, kan kita diberikan 1 potong ayam goreng dan nasi. Dan menu ini tuh tidak sehat jika kita konsumsi dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus karena tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kalian. Kita sebagai wanita itu perlu lebih aware dengan makanan yang kita konsumsi agar tidak menyebabkan masalah gangguan kesuburan. Jadi harus ada sumber karbohidratnya, harus ada protein, kemudian berisi sayur-sayuran, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Kenapa? Karena tubuh kita perlu semua nutrisi ini untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan optimal. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian, terutama tentang masalah kesuburan. Jika ada pertanyaan, bisa kalian komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like dan share video ini di media sosial kalian. And see you on the next video.